Wis tak rekam iki. Wis. Besar lah pun pagi semuanya. Pagi Bapak. Ini kelas 2 PAP ya Pak? 2023 Bapak. Sebelum mulai pelajaran Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik Bapak. Aiden, Hadir Bapak. Ageng, Hadir Pak. Enggak, Hadir Pak. Saril, Hadir Pak. terus Ilham Zainal, Hadir Pak. Bakir Nadif, Nadif kayaknya izin Bapak, tadi sudah chat saya katanya ada bimbingan online. Bimbingan offline di kampus tadi katanya. Ya. terus Joshua. Hadir Pak. Ya baik, sebelum kita mulai belajar mungkin kita berdoa terlebih dahulu untuk kelas Mas Agung mungkin bisa mungkin doa untuk teman-teman. Baik Bapak, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Ya baik, terima kasih Mas Agung. Karena kita kan kemarin kan kita belajar tentang itu apa namanya pengarsipan. Sekarang kita selanjutnya yaitu komunikasi di tempat kerja. Apa sih itu komunikasi di tempat kerja? Ada yang tahu? Komunikasi tempat kerja itu komunikasi yang harus kita bicara terhadap orang, salah satunya seperti kayak di kantor, di instansi-instansi, bisa di supermarket dan lain sebagainya. Ya, boleh Mas Agung. Ya, sebelum kita belajar mungkin ini untuk tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan manfaat komunikasi di tempat kerja. Sebentar ya. Baik, Bapak. Ya, baik. Yang pertama ada menjelaskan pengertian dan manfaat. Ya, yang pertama. Apa sih anjing? Dikasih ta? Loh. Oh,
yang mau kerja. Jadi mungkin kalian besok ada yang mau kayak jadi guru atau pendidik gitu kan, kita harus berusaha lah memberikan materi yang terbaik untuk anak kita, seperti itu menjaga pengertian dan manfaat komunikasi kerja. Yang kedua adalah memahami bagaimana proses komunikasi. Terus yang ketiga ada memahami baik bagaimana melaksanakan komunikasi secara efektif. Jadi apa itu komunikasi? Tadi kan sudah mungkin dijelaskan sama Sagung ya, mungkin kata kayak sesuatu obrolan itu yang disebutkan secara di kegiatan kita sehari-hari. Jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran yang beratatan perasaan melalui verbal maupun verbal, baik itu bahasa atau mungkin secara lisan kayak bahasa kayak apa ya namanya, bahasa isyarat atau gimana gitu, itu bisa disebut komunikasi. Komunikasi juga adalah sebuah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima dan kesimpulan persepsi makna antara individu yang terlibat. Ada manfaat komunikasi kerja. Manfaat komunikasi kerja ada 3 ya, yaitu menciptakan kepuasan kerja. Komunikasi yang baik dengan penyampaian pesan atau maksud yang tepat akan meningkatkan kepuasan seseorang dalam menerima sebuah informasi. Jadi misal kita memberikan berita kepada seseorang gitu kan, kita harus sesuai detail tentang berita apa gitu, terus inti dan beritanya apa. Jadi tidak harus bertele-tele, cuma yang penting pesan itu dapat tersampaikan dengan jelas dan penerima itu bisa mengerti apa yang kita maksud dari apa itu namanya, pesan yang kita sampaikan itu. Terus ada menyelesaikan konflik. Komunikasi yang baik akan menyelesaikan masalah. Dan kalau misalnya orang yang tidak berkomunikasi dengan baik kan, kita menyebutkan berbohong. Nah, berbohong kan bisa menyebabkan sebuah masalah, yaitu seperti musuhan, pertengkaran, ataupun bahkan peperangan. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Dengan komunikasi yang efektif, seseorang akan mudah dalam menerima pesan ataupun perintah, sehingga akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Selanjutnya ada asas komunikasi. Asas komunikasi ada 5, yaitu informasi mudah dimengerti, penggunaan alat komunikasi sederhana, kesamaan pengertian, kemudahan dalam menerima informasi, dan bermanfaat dengan mengumpulkan. Informasi mudah dimengerti, jadi kita harus memberi informasi yang tidak terlalu bertele-tele. Jadi penerima itu tidak terlalu lama mendengarkan kita berbicara, tapi mereka mengalami apa yang kita sampaikan. Terus ada penggunaan alat komunikasi sederhana. Ya misalnya kalau tidak terlalu yang terlalu terkait-kait, jadi kita bisa mungkin menggunakan cerita atau saling berbicara antar muka gitu. Ntar kalau misal ada jarak jauh, nah itu kan bisa pakai email atau mungkin kita bisa video call gitu. Jadi biar kita sama-sama paham. Yang ketiga adalah kesamaan pengertian. Itu ya sama ya, yang komunikasi kan intinya kan menyampaikan suatu pesan yang dapat memberikan memberikan pesan juga untuk pendengar. Jadi pendengar itu supaya kita mengerti apa yang kita sampaikan. Yang keempat ada kemudahan dalam pengiriman informasi dan bermanfaat dan membuka. Untuk bermanfaat dan membuka mungkin ya setiap informasi pasti memiliki arti. Nah, kalau artinya bermanfaat dan saling menguntungkan, kita sebagai pelaku dalam komunikasi tersebut kan juga sangat berguna juga. Selanjutnya ada kelompok komunikasi. Ada komunikasi intrapersonal dengan diri sendiri, baik disadari atau tidak. Yaitu komunikasi yang gimana ya, kalau itu kita harus misal kita berbicara dalam hati, menjelaskan apa itu gimana sih perasaannya gini kan kayak dalam hati nggak ada yang mengenal, jadi itu bisa disebut komunikasi interpersonal. Terus ada komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap langsung reaksi orang lain. Misal ya, kita lagi di kelas ini kan kalian misal kita mengajarkan, ini termasuk komunikasi antar muka, jadi kita sama-sama ketemu gitu. Terus ada komunikasi terjadi dalam sekumpulan orang
presiden kan kita tuh kan pasti banyak yang lihat, misal kayak entah itu gubernur atau siapa-siapa. Nah, presiden kan kemungkinan besar kan tidak mengenal seluruh orang yang ada di acara tersebut. Nah, itu bisa juga disebut komunikasi. Terus ada komunikasi organisasi, komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi yang dapat bersifat formal maupun informal. Dan termasuk dalam suatu jaringan yang besar dari komunikasi kelompok. Kalau ini misal kita bisa buka Zoom gitu, cuman biasanya anggota banyak gitu. Jadi ya mungkin seperti sama seperti kayak komunikasi, mungkin cuma ini ranahnya lebih besar atau dan lebih terorganisir lah di organisasi, misal kayak perlu acara tahunan atau gimana gitu kan, semuanya mempunyai tujuan sama tapi secara lebih terorganisir. Sepertinya ada bentuk-bentuk komunikasi, ada komunikasi lisan, verbal, komunikasi lisan atau verbal, komunikasi non verbal, dan komunikasi yang tertulis. Komunikasi lisan atau non verbal itu seperti kan dilakukan langsung di mana komunikator dapat secara langsung menyampaikan pesan kepada komunikan. Ini dapat diartikan seperti saya sendiri ini kan, saya bapak ini memberikan sebuah materi kepada kalian. Nah, itu bisa dianggap dengan komunikasi lisan karena kita bertatap muka, terus ada komunikasi lah, kalian bisa menyampaikan sesuatu, kalian menerima apa yang saya sampaikan dan kalian sedikitnya kurang lebihnya pasti memahami lah yang saya maksud. Pesan komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal, komunikasi menggunakan bahasa badan, tubuh seperti gerakan tangan, jari, mata, kepala ataupun yang lain. Ini bisa seperti kalian menyapa teman kalian di jalan, misal Instagram itu menyapa teman Mas Aiden di jalan kan, kalian misal nggak mau ngomong cuma caranya jauh kan bisa melambaikan tangan atau tepuk tangan, itu kan itu juga termasuk komunikasi non-verbal. Terus ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis yaitu komunikasi yang menggunakan rangkaian kata-kata, dan lainnya tertulis atau tercetak dimengerti oleh orang lain. Kalau komunikasi tertulis sendiri bisa dibuat kayak mungkin kalian tahu sandi Morse gitu. Nah, sandi Morse ini juga termasuk komunikasi tertulis kan, karena kan pakai kode-kode yang mungkin kita harus menghafalkannya baru kita mengerti apa yang mereka sampaikan gitu. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Menurut Stewart, Lutz, dan Sylvia Moss, ada 5 hal yang dianggap komunikasi yang efektif. Satu, menyampaikan informasi dan menghasilkan pengertian. 2, menghasilkan kesenangan. 3, mempengaruhi sikap. 4, ada menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah menghasilkan tindakan. Jadi mungkin kalau setelah ini kalian bisa cari jalan sendiri-sendiri gitu lah. Dan untuk selebihnya mungkin ini apa kasih contoh satu lah. Selanjutnya ada komponen penting dalam komunikasi, yaitu pengirim pesan atau sender. Yang kedua ada penerima pesan. Yang ketiga ada pesan yang dikirim. Yang keempat ada bagaimana pesan tersebut dikirimkan. Terus penerima, pengkodean, penguraian kode, dan buat balik. Ada komponen dan selanjut mungkin untuk yang pertama ada pengirim pesan atau sender. Pengirim pesan ini seperti misal kita SMS sebuah teman kita lah, misal siapa Mas Ida mengirim pesan ke Mas Nadif. Nah kan itu pasti ada di saya ada namanya pengirim, atau kalau misal kalian bahasa Indonesia pasti ada pengirim. Terus kalau ini biologi ada yang namanya sender, dan sama aja. Untuk penerima pesan atau komunikan sendiri itu ya misal tadi Mas Nadif itu sebagai komunikan, kalau Mas Ida itu sebagai sender. Yang ketiga ada pesan yang dikirim. Pesan dikirim ini intinya apa? Misal Mas
tadi mengirim pesan dengan tujuan ingin mengajak mengundang Nadif untuk menghadiri acara ulang tahun Masaikan. Itu juga termasuk pesan yang menjadi komponen penting lah dalam sebuah komunikasi. Yang selanjutnya ada bagaimana pesawat tersebut dikirimkan atau dapat melalui channel atau media. Itu seperti kan ada disebut ada komunikasi verbal dan verbal tertulis. Nah, komunikasi verbal itu mungkin Mas Aiden bertemu dengan Mas Nadif nanti di kantin. Nah, itu juga bisa, ataupun waktu liburan gitu kan kita nggak sama-sama selalu ketemu ya. Jadi Mas Aiden bisa mengundang Mas Nadif untuk acara ulang tahun kali dari WhatsApp, email atau dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada penerima pesan atau receiver, itu Mas Nadif ya. Untuk order sendiri itu kalau mungkin ada ikut pramuka di sini. Nah, kalau ikut pramuka pasti ada namanya pengkodaan gitu. Pasti nanti udah cari apa itu masa atau mungkin juga itu apa namanya bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat kan juga termasuk pengkodaan. Jadi mereka itu menggunakan sebuah gerakan atau sebuah tarian itu untuk mengisyaratkan sesuatu kepada yang ingin disampaikan kepada kalian. Selanjutnya ada penguraian kode umpan balik. Ada proses komunikasi, ada via komunikator, pesan, saluran komunikan. Jadi misalnya ini jadi mungkin ini misalnya ini Mas Aiden itu Mas Nadif. Mas Aiden mengirim pesan ke Mas Nadif dengan acara mengundang ulang tahun. Jadi misal ini komunikator ini Mas Nadif, ini pesannya ini misalnya halo di saya mengundang kamu untuk ke acara ulang tahun saya di Padang tanggal 12 Juni gitu. Nah, ini melalui media mungkin entah itu surat atau WhatsApp atau email dan lain sebagainya. Nah, ini langsung menuju ke penerima, yaitu Mas Nadif sendiri. Nanti Mas Nadif membaca, oh ya saya sudah menerima kan, pasti Mas Nadif sendiri kan pasti baca kan, mungkin kan diabaikan gitu sama temannya berikan pesan gitu. Nah, itu pun bisa berulang-ulang ya. Nanti bisa Mas Nadif bisa mengirim juga ke Mas Nadif terkait jawaban pertanyaan tersebut dan berulang-ulang dan tidak ada yang tidak ada jika waktu pastinya dan mereka nanti pada pembicaraan tersebut. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi. Apa itu hambatan dalam komunikasi? Komunikasi dalam prosesnya ada saja ada beberapa hal yang akan tercapainya tujuan dari komunikasi tersebut. Menurut James Robbins dan James, suatu sebab utama dari kemacetan komunikasi adalah kebisingan bunyi atau suara yang disebutnya dalam konteks ini segala sesuatu yang mengganggu penyampaian atau penerima pesan. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam komunikasi. Satu, pengaruh perbedaan status. Mungkin perbedaan status bisa kita saja kalian menghubungi Bapak Presiden kan, kamu mungkin kalian dalam satu hari dibalas atau bahkan nggak mungkin dibalas karena kita perbedaan kepentingan dan perbedaan jabatan. Nah, itu bisa masuk dalam perbedaan status karena mereka Bapak Presiden kan sebagai pemimpin negara. Nah, kita sebagai rakyat kan mungkin kalau ingin memimpin negara harus sekali RTU itu sekadar lain-lain dan sebagainya. Kalau itu jadi terlalu mungkin ya, jadi mungkin itu bisa dilakukan jadi pengaruh perbedaan status. Itu selanjutnya ada pilihan saluran komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk ini misal kita sama seperti saling menyapa teman, memanggil teman gitu. Kan juga termasuk pilihan saluran komunikasi pun jauh bisa kita teriak-teriak bukan enak dengan orang. Dan berbeda juga yang diteriakin itu mendengar apa kita bicarakan itu. Terus ada penerimaan persepsi atau misal kalau kalian mau bicara sesuatu, nah kata-kata yang namanya nah itu juga terus penerimaan persepsi. Jadi kesalahpahaman dalam menerima pesan. Terus tidak tahu balik itu juga termasuk sangat fatal ya.
nanti pembicara itu merasa apa ya, dihargai gitu. Jadi mereka susah lah berbicara tapi tidak dihargai kan kasihnya gitu. Itu juga bahkan dan yang fatal dalam proses komunikasi. Terus perbedaan budaya, perbedaan budaya mungkin bisa ya kayak gimana ya, kalau ini konteksnya mungkin ketemu langsung. Nah kalau orang Jawa sama orang mungkin luar Jawa mungkin beda dengan orang Jawa mungkin sebelum bicara kayak kalau salaman di kalau orang luar Jawa mungkin berbeda kayak orang juga apa. Terus ada pilihan saluran komunikasi buruk sama terus gangguan yang bersifat fisik. Bersifat fisik ini misal kalian mempunyai HP gitu, nah HP yang kalian tiba-tiba jatuh atau bagaimana terus pecah dan tidak bisa digunakan, nah itu juga gangguannya bersifat fisik. Ya. Untuk mungkin pemahaman kalian
Ya mungkin tadi ya kayak video lah. Bagaimana sih waktu itu apa namanya komunikasi di tempat kerja, bagaimana tingkat komunikasi di tempat kerja gitu. Nah dari sini apa ada internet kan? Cukup bapak cukup nggak mungkin ya. Nah sudah siang juga ya jam 12 ini mungkin kita kan habis ini ada pelajaran apa? Ada pelajaran itu Bapak, apa namanya, sistem informasi manajemen Bapak. Nanti yang hadir siapa? Tadi yang hadir itu Mas Nadif Al-Royani Bapak. Hadir saja ya. Iya Bapak. Ya mungkin sekian pelajaran kita pada hari ini. Mungkin ketua kelas Mas Agung juga bisa memimpin doa penutup. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Ya, baik, terima kasih ya pada kesempatan pada hari ini. Kita jumpa lagi pada depan pada hari yang sama, yaitu jam pada hari Selasa. Sama seperti ada janji. Ya, baik semuanya. Saya ucapkan sampai jumpa dan selamat bertemu kembali. Baik. Mari wis. Sama-sama. Adik. Ayo kita nanti ya. Kan tahu tak dulu aja. Jadi kalau kita nanti ya. 29 menit Jan. Iku mau potong-potong ambil